Ini adalah Raspberry Pi 5 atau Raspberry Pi 5 dengan casingnya tentu saja. Ini bagian bawah. Ini adalah micro SD card untuk penyimpanan baik Raspberry Pi operating system, file maupun aplikasi yang diinstal. Ini adalah indikator lampu sekaligus sebagai tombol untuk menyalakan Raspberry Pi. Kemudian di sisi sebelah kanan ini adalah USB tipe C untuk power supply. Ini ada dua micro HDMI atau micro HDMI untuk dua layar monitor ataupun TV ataupun layar LCD. Di bagian belakang ada port untuk Ethernet. Biasanya ini dipakai sambungan kabel ke jaringan di kantor atau internet yang melalui kabel. Dua warna biru ini adalah USB tipe 3 yang dipakai untuk transfer data. Sedangkan yang berwarna hitam ini adalah dua USB, biasanya dipakai untuk mouse atau untuk keyboard. Sementara di sisi lainnya tidak ada, kosong, dan itu adalah Raspberry Pi 5. Casingnya dengan mudah bisa kita buka. Oke, ini terlihat ada kipas. Kemudian ini adalah 40 pin GPIO, General Purpose Input Output. Terlihat di sini Raspberry Pi 5. Kemudian di dalamnya juga tampak ada heatsink untuk melepas panas. Kita akan memulai setup Raspberry Pi 5 dan instalasi Raspberry Pi operating system. Oke, kita tunjukkan peripheralnya dan bagaimana kita memasukkannya ke dalam port yang sesuai. Jadi kita akan memulai dengan port yang bagian belakang. Ini bagian depan ada powernya, tombol power. Ini bagian belakang. Itu ada untuk mouse sama keyboard, dan kemudian nanti ada satu lagi kita akan menggunakan layar LCD, dan kita butuh catu daya dari USB tipe 3 ini. Oke, saya tunjukkan. Ini adalah keyboard yang sudah saya punya. Oke, ini USB tipe 2. Kita masukkan ke sini. Oke, ini dari keyboard. Kemudian di sini saya punya mouse tipe 2 juga, USB tipe 2. Kita masukkan ke tipe 2. Oke. Kemudian nanti kita butuh ini. Ini adalah bawaan LCD wave share. Sebenarnya ini USB tipe 2, tapi kita sudah kehabisan port untuk tipe 2, jadi kita gunakan yang tipe 3 ini. Kita siapkan dulu. Ini adalah micro HDMI nya. Kita masukkan ke ini touch. Oke, kemudian kabel micro HDMI ini bawaan dari Raspberry Pi 5. Oke, untuk HDMI nya atau HDMI nya kita masukkan ke LCD ini. Kemudian yang terakhir adalah adaptor. Ini resmi dari Raspberry Pi official, 5 volt 5 ampere. Colokan.
Ini listriknya belum di on ya, jadi aman. Oke, ini adalah USB tipe C. Kita colokkan ke power Raspberry Pi 5. Oke. Kedepannya supaya tidak terlalu ribet, tidak terlalu rumit, maka kita akan mengganti keyboard dan mouse dengan menggunakan tipe Bluetooth. Baik, semuanya sudah terangkai. Untuk melihat bagian dalam yang bekerja, kita bisa buka ini. Oke. Perhatikan, kita akan klik tombol listriknya. Oke, terlihat menyala. Ini hijau. Kipasnya juga sudah mulai berputar. Oke. Terlihat tadi lambang Raspberry Pi sudah keluar. Oh, ini dia. Selamat datang ke desktop Raspberry Pi. Oke, kemudian before you start using it, there are few things to set up. Ada beberapa hal yang harus di set up. Kemudian press next untuk memulai. Jika Anda menggunakan Bluetooth keyboard dan mouse, tempatkan mereka untuk pairing, begitu, mode pairing, dan tunggu sampai mereka terkoneksi. Perhatikan bahwa kalau tidak sedang bekerja, kipasnya diam ya. Oke, indikator LED hijaunya tetap menyala, tetapi kipas diam karena tidak bekerja. Oke, di sini kita lanjut dengan next. Kita mengeset negara, jadi saya berada di Indonesia. Oke, gunakan mouse saja. Ini dia Indonesia. Kemudian ini sudah otomatis bahasanya adalah bahasa Indonesia. Kemudian lokal waktunya adalah Jakarta, karena saya berada di Bandung, maka satu zona lokasi dengan zona waktu dengan Jakarta. Kemudian saya nanti akan menggunakan bahasa Inggris, jadi use English language. Kemudian keyboard yang kita pakai tadi adalah US keyboard, seperti itu. Kalau ini sudah oke, klik next. Oke, sedang setting lokasi. Kemudian permintaan untuk mengganti password, kita masukkan melalui keyboard. Username-nya adalah Pi. Kemudian standarnya adalah Raspberry. Kita centang supaya terbaca ya, Raspberry. Jadi ini adalah default. Username-nya adalah, standarnya adalah Pi, kemudian passwordnya adalah Raspberry. Kita bisa mengubahnya, tapi untuk tujuan saat ini kita tetap menggunakan default. Kita klik next. Selanjutnya adalah select Wi-Fi network from the list. Kita tidak berhasil mendapatkan network Wi-Fi-nya, maka kita skip. Kita harus memilih browser. Ada dua pilihan, yaitu Chromium atau Firefox. Saya memilih Chromium. Klik next. Kita masuk ke update software. Kita klik next. Tidak ada network, tentu saja tidak bisa cek update, maka instalasi sudah selesai. Instalasi sudah selesai, maka kita klik restart. Oke, Raspberry Pi-nya restart.
Perhatikan kipasnya mulai aktif lagi. Ini adalah tampilan Raspberry Pi operating system. Tadi kita belum install update, jadi untuk install update kita mesti terhubung ke internet. Nah ini ada punya saya nih. Itu akan kita lakukan lain waktu. Kemudian ini adalah untuk Bluetooth, ini adalah untuk volume, ini adalah waktu, kemudian ini adalah kita biasa di Windows, ini adalah Windows Explorer. Oke. Semua file ada di sini. Terus ini adalah Chromium web browser. Ini adalah menu Raspberry, dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, mulai dari programming. Di sini nanti kita akan banyak berlatih Scratch dan Tony Python, kemudian Education, kemudian ada Office. Jadi yang biasa Microsoft Office, kita akan memulai membiasakan diri dengan LibreOffice. Lengkap ya, mulai dari untuk menulis, untuk berhitung, dan untuk presentasi. Kemudian internet, tadi ada pilihannya apakah Firefox ataupun Chromium. Kemudian di sini ada VNC Viewer. Nanti di sekian pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan VNC Viewer untuk koneksi antara laptop dengan Raspberry Pi. Kemudian ini untuk multimedia, VLC. Kemudian ini untuk image viewer, untuk games, untuk hal yang lain, aksesoris juga ada. Untuk bantuan juga ada, untuk preferensi ini untuk pengaturan operating system ini seperti itu. Dan terakhir tentu saja adalah logout. Kita akan mencoba internet menggunakan Raspberry Pi operating system. Jadi koneksikan ke WiFi ini, kemudian kita klik Chromium. Ini adalah tampilan web browser dari Chromium dan langsung mengarah ke Raspberry Pi 5. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.